Rambutnya juga berubah menjadi putih. Putih seperti malaikat kecil, hanya kurang lingkaran cahaya di atas kepalanya. Takut kalau benar-benar muncul lingkaran cahaya itu, dia buru-buru menghentikan pikirannya. Harus diakui, Dewa Roh benar-benar bos yang dermawan. Memberinya sepasang sayap, plus bonus, skin, penampilan, yang bisa digonta-ganti. Su Wei bahkan samar-samar merasa kemampuan yang didapatkannya bukan cuma itu. Hanya saja apa kemampuan spesifiknya, dia belum menyadarinya untuk saat ini. Dewa Roh Odilet yang agung. Anda benar-benar dewa paling dermawan, berjiwa besar, toleran, dan penuh kasih sayang yang pernah saya temui. Bos sebaik ini, jangan-jangan karena pengikutnya cuma dia seorang. Su Wei berpikir kurang ajar sambil menarik kembali sayapnya. Sayap itu secara ajaib masuk ke dalam tubuhnya, dan tanda di punggungnya juga perlahan menghilang. Warna rambutnya kembali hitam. Selain sedikit basah karena keringat, seluruh tubuhnya tidak terlihat berubah sama sekali. Biasanya, kalau sudah menerima barang orang, ya harus bantu orang itu menyelesaikan masalahnya. Orang yang diberkati dewa, mewarisi kehendak dewa, harus memberikan iman yang murni pada dewa atau membantunya merekrut pengikut. Su Wei sebelumnya adalah seorang ateis, jelas imannya tidak terlalu murni. Memberikan iman sepertinya sulit dia lakukan. Mungkin Dewa Roh juga tahu hal ini, bagaimanapun mudah bagi dewa untuk mendengar isi hati manusia. Jadi yang tersisa untuk Su Wei lakukan hanyalah merekrut pengikut. Tapi kalau dia menyuruh orang menyembah dewa jahat, apa dia tidak akan digebuki sampai mati? Lagi pula, apakah Dewa Roh ini baik atau jahat, saat ini dia juga belum jelas. Lebih baik cari cara untuk mengujinya. Tentu saja hal ini harus direncanakan matang-matang, jangan sampai dia menyinggung dewa gila pujian itu dan langsung dibunuh dengan satu pikiran. Rencana Su Wei saat ini adalah mencari tahu latar belakang Troy dulu. Karena Troy bisa mengenali tanda berkat Dewa Roh, jangan-jangan dia juga pengikut Dewa Roh. Padahal dewa jahat, tapi suka dengar orang memujinya adil, baik hati. Kalau dipuji dengan baik, langsung diberi sepasang sayap plus bonus skin. Su Wei sangat puas dengan kedermawanan Dewa Roh. Namun tak lama kemudian, dia tidak bisa tersenyum lagi. Su Wei menemui Troy. Troy, kau pengikut dewa jahat, kan? Pupil mata Troy mengecil drastis. Bukan. Pembohong. Su Wei maju selangkah, mengamati wajahnya di balik topeng. Kalau bukan, kenapa waktu dengar aku ngomong begitu soal Dewa Roh, kau langsung setuju kusewa? Troy mengatupkan bibirnya erat-erat, tangannya menggenggam erat gagang pedang. Kau pengikut Dewa Roh. Troy sontak mendongak menatap Su Wei, matanya memancarkan niat membunuh. Jangan gugup, aku tidak akan melaporkanmu. Aku tidak benci dewa jahat. Sebaliknya, aku sangat tertarik pada mereka. Mata Troy menunjukkan keterkejutan, lalu pupilnya meredup. Suaranya serak memberi peringatan, rasa penasaran bisa membunuhmu. Jangan coba-coba menyentuh apapun yang berhubungan dengan dewa jahat. Hati-hati terbakar apinya sendiri. Su Wei dengan cepat mengulurkan tangan menyentuh lengannya. Seperti ini. Troy seperti tertusuk jarum, langsung mundur. Kau, aku kenapa? Su Wei melangkah 2 tindak ke depannya dan menyentuhnya lagi. Sudah kusentuh, terus kenapa? Reaksi Troy berlebihan seperti orang yang baru dilecehkan. Dia langsung mundur 7-8 langkah, menatap Su Wei dengan tubuh kaku. Kau ini perempuan. Memangnya kenapa? Su Wei maju selangkah demi selangkah. Kalau aku bukan perempuan, apa aku laki-laki? Su Wei mengulurkan tangan menyentuh wajahnya. Jarinya berhenti di jarak sekitar 30 cm dari wajahnya. Troy, wajah di balik topengmu itu seperti apa? Troy menggerakkan bibirnya, tiba-tiba berbalik membelakanginya. Terdengar suara serak, sangat jelek. Tidak enak dilihat. Aku tidak percaya, matamu begitu indah, aku tidak percaya kau jelek. Otot-otot Troy menegang membelakanginya.
Jari-jarinya mengendur lalu dengan cepat mengepal kuat lagi. Troy, Su Wei berjalan ke depannya, mendongak dan berkata, tidak peduli seperti apa wajahmu, di mataku semuanya indah. Su Wei mengatakan ini tanpa merasa bersalah. Toh di matanya, wajah kebanyakan orang barat terlihat sama. Dia hanya mengandalkan rambut dan warna mata untuk mengenali orang. Troy, ayo kita bertukar rahasia. Kau perlihatkan wajahmu padaku, aku beritahu kau satu rahasiaku. Troy memegang topengnya erat-erat, mundur dan berbalik lagi. Tidak bisa. Emosi Su Wei naik, tidak mau perlihatkan ya sudah. Pasti karena di dahimu ada tanda dewa jahat, kan? Tubuh Troy bergetar hebat, tidak ada. Reaksimu sebesar ini masih bilang tidak ada. Su Wei tidak menyangka dugaannya benar. Dia bertanya dengan perasaan campur aduk, tanda dewa jahat yang mana? Dewa roh Odilet, kau adalah orang yang diberkatinya. Tapi biarpun kau punya tandanya, tidak perlu setiap hari pakai topeng, kan? Asal kau tidak sengaja pamerkan, tidak akan ada yang lihat. Troy berbalik dan berkata tegas, aku bukan pengikutnya. Aku juga tidak percaya dewa. Hari turunnya dewa sebentar lagi tiba. Aku akan buktikan itu padamu. Hari turunnya dewa. Su Wei teringat, dunia ini menetapkan tanggal 1 November setiap tahun sebagai hari turunnya dewa, karena mereka percaya itu adalah hari kelahiran para dewa. Kenapa harus buktikan di hari turunnya dewa? Sekarang tidak bisa. Nada bicara Troy aneh, karena hanya pada hari turunnya dewa, kuil akan membuka pintunya dan memercikkan air suci yang asli. Semua orang akan pergi ke alun-alun kuil untuk menerima percikan air suci. Bukannya air suci itu palsu. Su Wei ingat Burke pernah bilang air suci yang dia minum waktu kecil diambil pendeta dari sumur. Air suci di hari itu bukan palsu. Lebih tepatnya, hanya air suci di hari itu yang asli. Dewa akan menganugerahkan kekuatan untuk mengusir iblis pada air suci itu. Kalau aku pengikut dewa jahat, aku akan terbakar jadi abu oleh air suci itu. Kelopak mata Su Wei berkedut, jantungnya berdegup kencang. Tuhan benar-benar suka bercanda dengannya. Detik sebelumnya membuatnya berbunga-bunga, detik berikutnya langsung menjatuhkannya ke jurang. Tiba-tiba dia merasa sayap besarnya tidak terlalu menarik lagi. Upacara percikan air suci di hari turunnya dewa seharusnya tidak wajib diikuti, kan? Su Wei kembali ke sekolah, mengeluarkan tempurung kura-kura yang sudah lama tidak dipakai. Sejak terakhir kali dia meramal, bencana besar, lalu diserang preman palsu di hari yang sama, Su Wei jadi kurang percaya pada hasil ramalannya. Lagi pula, sejak hari itu, setiap kali dia meramal reaksinya kembali seperti awal. Baru melihat peta bintang saja sudah pusing dan mual. Setelah keluar dari dunia spiritual, dia butuh waktu lama untuk pulih. Seiring tugas kuliah yang makin menumpuk, energinya juga banyak terkuras ke hal lain. Karena itu dia tidak berani sembarangan meramal lagi. Dulu para peramal sering bilang, membocorkan rahasia langit akan mendapat hukuman, 5 kerugian, 3 kekurangan, cacat, miskin, mati muda, del. Dia tidak peduli kalau jadi janda, kesepian, atau cacat. Tapi kekayaan dan nyawa adalah kelemahannya. Keduanya tidak boleh kurang. Menarik kembali pikirannya, dia mengambil tempurung kura-kura, memusatkan konsentrasi dan mulai memasuki dunia spiritual. Su Wei menatap layar langit dan menanyakan pertanyaan pertama yang menyangkut hidup dan mati. Apakah hari turunnya dewa adalah hari baik atau bencana bagiku? Rasi bintang api raksasa kembali menyala. Ramalan menunjukkan bencana besar. Hasil ini masih bisa diterima Su Wei. Bencana berarti meskipun ada bahaya, tapi bukan jalan buntu. Apa yang harus kulakukan untuk mengubah bencana menjadi keselamatan? Rasi bintang api raksasa tiba-tiba meledakkan cahaya merah yang menyilaukan. Bintang-bintang di langit seperti kehilangan gravitasi, berjatuhan bertubi-tubi, membawa api langit yang membara menghantam ke arahnya. Seluruh dunia spiritual meleleh menjadi lautan magma. Ramalan bintang menunjukkan, bencana ini tidak bisa dihindari.
Jika dipaksa menghindar, hanya ada jalan buntu. Su Wei membuka matanya, memegangi kepalanya yang sakit seolah mau pecah. Sebutir air mata mengalir dari matanya. Tempat yang dilewati air mata itu terasa sakit seperti dibakar api. Apakah rasa sakit ini seperti saat terkena air suci? Rasa sakit seperti ini jelas tidak akan bisa dia tahan. Jangankan apakah dia bisa bertahan sampai hari turunnya dewa selesai, kalau kulitnya terbakar air suci, orang lain pasti akan langsung tahu kalau dia adalah pengikut dewa jahat. Dia harus mencari cara lain. Setidaknya bisa membuatnya terlihat tidak terpengaruh oleh air suci. Tiba-tiba Su Wei teringat ada sihir yang disebut mantra perubahan wujud Transfiguration Spell. Tapi itu adalah sihir yang hanya bisa dipelajari murid sihir tingkat lanjut. Jarak ke hari turunnya dewa tinggal 15 hari lagi. Su Wei selama ini tidak punya kesempatan untuk bersentuhan dengan sihir tingkat lanjut. Dia sama sekali tidak kenal murid tingkat lanjut. Kalaupun berinisiatif berkenalan, tiba-tiba minta diajari mantra tingkat lanjut, orang juga tidak akan mau. Perpustakaan juga tidak akan menyimpan buku mantra sihir. Buku sihir hanya dipegang oleh guru yang diakui akademi. Cara terbaik yang bisa dipikirkan Su Wei adalah mencuri buku sihir dari Profesor Moses, membacanya, lalu mengembalikannya. Namun, Profesor Moses selalu membawa buku itu kemanapun. Sangat sulit untuk mencapai tujuannya. Su Wei juga pernah berpikir untuk kabur, atau di hari itu bersembunyi di kamar dan tidak keluar. Tapi pengumuman dari akademi menghancurkan khayalannya. Pada hari turunnya dewa pukul 7 pagi, seluruh guru dan siswa diwajibkan berkumpul di alun-alun akademi untuk menerima upacara percikan air suci tahunan. Mereka yang mangkir akan dihukum sebagai iblis. Ada lagi satu pengumuman, pada hari turunnya dewa pukul 2 siang, di alun-alun kuil Syria akan diadakan upacara pembasmian iblis yang meriah. Seluruh guru dan siswa Akademi Sihir Syria diundang untuk hadir menyaksikan. Pengumuman kedua ini dikeluarkan bersama oleh penguasa kota Syria dan kuil, sifatnya opsional. Hari semakin dekat, hati Su Wei makin cemas. Siswa-siswa di sekitarnya sibuk mendiskusikan mau main kemana di hari turunnya dewa, karena hari itu libur. Proses upacara percikan air suci juga sangat sederhana, tidak sampai sejam sudah selesai. Bagi mereka, ini sama dengan libur seharian penuh. Su Wei menyembunyikan kekhawatiran di matanya, bergumam seolah tidak peduli, kenapa sih diwajibkan ikut. Aku padahal mau tidur sampai siang di hari itu. Bertahun-tahun yang lalu memang tidak diwajibkan. Ini gara-gara dulu pernah ada necromancer, penyihir mayat hidup jahat yang menyusup ke akademi. Burke yang sejak kecil tinggal di Syria tahu beberapa kisah lama Akademi Sihir Syria. Kira-kira waktu aku umur 6-7 tahun, berarti 10 tahun yang lalu. Seorang murid sihir tingkat lanjut tiba-tiba muncul di upacara pembasmian iblis dan mencuri narapidana mati dari tiang gantungan. Setelah diselidiki akademi, ternyata dia adalah necromancer yang mengendalikan mayat manusia. Entah apa tujuannya menyusup ke sekolah. Su Wei menutup mulutnya dengan ngeri. Ya Tuhan, lalu necromancer itu tertangkap. Tentu saja, kepala sekolah Morrison turun tangan langsung. Necromancer itu belum sempat keluar kota sudah dibunuhnya dengan satu serangan. Mayatnya dihancurkan jadi abu oleh air suci. Burke bercerita dengan sangat bangga. Hebat sekali, Winnie menunjukkan tatapan kagum. Kepala sekolah Morrison memang pantas disebut Archmage, penyihir agung yang kuat. Dia Archmage tingkat lanjut. Kudengar kepala sekolah sedang berusaha menembus tingkat Grand Archmage. Penyihir total punya 8 tingkatan, murid sihir pemula, menengah, lanjut penyihir pemula, menengah, lanjut Archmage, Grand Archmage, dan Saint Archmage. Murid sihir seperti mereka, asalkan belajar sungguh-sungguh, setelah lulus akan diakui oleh asosiasi sihir sebagai penyihir pemula. Su Wei merasa putus asa. Guru-guru di akademi semuanya memiliki tingkat penyihir lanjut ke atas. Meskipun dia bisa belajar mantra perubahan wujud,
apakah bisa mengelabui mata mereka. Tidak peduli berhasil atau tidak, dia harus mencoba berjuang. Su Wei dengan cepat menyusun 3 rencana. Pertama, cari cara memancing Profesor Moses pergi dan curi buku sihirnya. Kedua, lapisi tubuhnya dengan cat anti-air, lihat apakah bisa menahan air suci. Ketiga, kabur. Meskipun hasil ramalan bilang tidak bisa menghindar, tapi siapa tahu kan. Su Wei menyelesaikan persiapan rencana kedua lebih dulu. Dia minta Bella membelikan setong besar madu liar, beralasan mau membuat air madu lemon. Dari sana dia mengekstrak 1 kilo lilin lebah beeswax. Lilin lebah ini dipanaskan sampai meleleh lalu dioleskan ke kulit, bisa menghalangi air. Hanya saja kalau dioleskan hasilnya akan terlihat sangat palsu. Tapi tidak apa-apa, dia bisa menutupinya dengan bedak makeup. Selain lilin lebah, Su Wei juga merebus semangkuk lemak domba, dihilangkan baunya lalu dibekukan menjadi krim putih. Dioleskan ke leher dan lengan, juga memiliki efek anti-air. Persiapan rencana ketiga lebih gampang. Pada hari H, kantongi semua koin emas di badan, selesai. Yang paling penting adalah rencana pertama. Bagaimana cara mendapatkan buku sihir Profesor Moses? Dengan jarum dan silinder logam, bisa dibuat alat perekam suara sederhana fonograf. Masukkan alat itu ke dalam rangka mobil mainan bertenaga pegas yang dibuat dari roda gigi. Lalu dandani menjadi bentuk manusia. Jadilah boneka mesin jelek yang bisa bergerak dan bersuara. Su Wei berencana menggunakan boneka ini malam nanti untuk memancing Profesor Moses keluar, lalu dia sendiri akan terbang masuk lewat jendela mencuri buku sihir. Demi memberikan kecepatan yang cukup pada boneka itu, dia mati-matian belajar rune angin dan mengukirnya pada boneka. Setelah menyelesaikan semua ini, jarak ke hari turunnya dewa tinggal 4 hari. Profesor Moses tinggal di sebuah villa kecil di luar akademi. Dia belum menikah dan suka menyendiri. Kudengar dia punya simpanan, tapi belum pernah ada yang melihat dia bersama simpanannya itu. Di tengah malam buta, Su Wei menyelinap keluar sekolah, membawa alat buatannya dan terbang ke atap villa. Kemudian menggunakan 2 utas benang halus, dia menurunkan boneka itu ke jendela kamar Profesor Moses. Di tengah malam yang gelap, boneka itu mengetuk jendela kayu, mengeluarkan suara parau dan aneh. Udula Moses. Mendengar suara itu, Udula Moses tersentak bangun dan melihat ke jendela. Siapa di luar? Dia turun dari kasur, mendekati jendela dan menyingkap tirai gelap. Di malam yang gelap gulita, hanya terlihat bayangan hitam yang kaku bergerak menjauh darinya dengan cepat. Di udara tercium fluktuasi sihir yang samar. Tapi suara itu tidak terdengar seperti suara manusia. Tidak jelas pria atau wanita, terselip suara bising yang menyakitkan telinga. Kembali, Profesor Moses sadar ada yang salah dan mengambil tongkat sihir di samping tempat tidur. Boneka itu sudah terlalu jauh darinya, mantranya sulit mengenai sasaran. Profesor Moses tidak ragu lagi, melompat keluar jendela dan mengejar. Dari balik cerobong asap di atap, Su Wei melihat sendiri Profesor Moses mengejar jauh. Yakin dia tidak akan kembali dalam waktu dekat, Su Wei segera melompat turun dan masuk lewat jendela. Kamar terlalu gelap. Su Wei menyalakan api kecil dengan tongkat sihirnya untuk melihat tata letak kamar. Sebuah tempat tidur besar, lemari baju besar, dan beberapa perabotan kecil seperti meja rias dan gantungan baju. Pandangan Su Wei menyapu ruangan. Sebuah pendar cahaya perak tertangkap matanya. Buku sihir ada di bawah bantal di tempat tidur. Dia berjalan cepat, mengambil buku sihir bersampul perak itu dari bawah bantal. Tapi saat dia memegang buku itu, tiba-tiba terdengar suara pintu kamar didorong dari luar. Sial! Su Wei melihat jaraknya ke jendela, lalu dengan sigap mematikan api, meletakkan buku sihir itu, dan cuing. Dia cus menyelinap masuk ke kolong tempat tidur. Pintu didorong terbuka, sepasang kaki besar bersandal tidur abu-abu empuk berjalan masuk. Aneh, kenapa jendelanya terbuka? Orang itu berjalan ke jendela, melihat-lihat,
lalu berputar-putar. Nyonya, nyonya, apa dia keluar? Dia berjalan ke tempat tidur, membungkuk dan mengambil buku sihir di sebelah bantal. Kenapa taruh buku sembarangan lagi? Pria itu menggerutu, membawa buku sihir dan berjalan ke lemari baju. Su Wei tidak bisa melihat bagian atas tubuhnya, hanya dari betis dan tumit di luar sandal. Dia menebak orang ini adalah pria berusia sekitar 30-an. Mungkin ini simpanan Profesor Moses. Lemari baju ada di seberang tempat tidur. Gelap, tidak terlihat jelas. Tapi pria itu membuka lemari dan memasukkan buku itu ke dalam. Tengah malam begini. Aku cari dia keluar saja deh. Kaki itu berjalan ke pintu, membukanya dan keluar. Su Wei menunggu beberapa detik. Setelah mendengar suara pintu luar terbuka lagi, barulah dia merangkak keluar dari kolong kasur. Dia berjalan cepat ke lemari dan membukanya. Ternyata di dalamnya penuh dengan buku sihir. Dia mencari-cari buku bersampul perak tadi, letaknya ada di rak. Tapi dia merasa mungkin dia akan mendapat temuan yang lebih besar di malam ini. Di rak paling atas, ada 7 atau 8 buku bersampul kulit domba. Dia menarik satu dan melihatnya. Kebetulan itu adalah buku sihir tingkat lanjut. Tuhan memberkati, kata itu muncul di benak Su Wei. Dia segera menyobek halaman yang berisi mantra perubahan wujud dari buku itu, menyisakan sampul kerasnya, lalu mengembalikan sampul itu ke tempatnya. Setelah selesai, tanpa ragu dia terbang keluar lewat jendela. Di Bukit Gersang, Profesor Moses menggunakan mantra pengikat binding spell menjerat boneka itu di tempat. Awalnya dia mengira ini kejahilan dari dalang pupetir amatiran. Setelah dekat, ternyata lebih parah dari amatiran. Tubuh boneka itu dianyam dari akar pohon dan rotan tipis, dipakaikan baju goni rongsokan. Wajahnya ditutupi kulit domba yang digambari mata hidung mulut. Jeleknya minta ampun. Profesor Moses tak tahan mengumpat, benda jelek macam apa ini? Selain badannya jelek dengan anggota tubuh yang panjang sebelah, wajahnya juga. Kenapa di kedua pipinya digambar 2 bulatan merah menyala? Bulatan merah itu entah kenapa membuatnya merinding. Dia menggosok gambar itu dengan jari. Ternyata wajah boneka itu diolesi lemak dan bedak. Di atas 2 mata besar kecil itu, digambar bulu mata panjang yang menakutkan menggunakan arang. Pasti ini kerjaan bocah nakal, laki-laki. Profesor Moses yakin 100% hanya bocah laki-laki yang bisa menggambar sejelek ini. Kalau Su Wei dengar, dia pasti akan protes keras. Yang dia gambar itu bulu mata cetar membahana, makeup kekinian tahu. Profesor Moses merobek perut boneka itu. Sebongkah barang rongsokan logam yang dirangkai asal-asalan terlihat. Sebuah jarum logam bergesekan dengan silinder timah, mengeluarkan suara, ses, tanpa henti. Bagi dia yang suka ketenangan, ini adalah siksaan. Tapi karena penasaran benda rongsokan ini bisa mengeluarkan suara manusia, dia tidak menginjaknya sampai hancur, melainkan membawanya kembali ke villa. Seorang pria berkacamata yang terlihat seperti pria simpanan tampan, anak mami, berdiri di depan villa. Sudah pulang, tangkap apa? Profesor Moses dengan wajah dingin sedingin es melempar boneka itu ke lantai. Benda jelek, di dalamnya dipasang mesin bersuara. Dan juga dipasang alat penghancur diri pakai arang menyala. Sudah kupadamkan pakai elemen air. Ide yang sangat pintar. Kalau materialnya tidak murahan, mungkin bisa mencapai hasil yang dia inginkan. Dia bukannya bocah laki-laki nakal. Oh, bocah nakal, aku salah omong. Pria berkacamata itu berkata lembut. Memang seharusnya bocah nakal, nyonya, kau biasanya terlalu galak pada murid saat mengajar. Lihatlah, betapa besar usaha anak ini demi membuat lelucon. Awas saja kalau tertangkap. Dasar anak nakal. Pria berkacamata itu tersenyum. Tatapannya jatuh pada boneka yang masih berderit itu. Bagaimana kalau benda ini dibawa ke Profesor Alkimia untuk dilihat? Mungkin ini adalah penemuan hebat. Profesor Moses melirik boneka itu dan mengangguk. Di sisi lain,
Su Wei berhasil mendapatkan buku sihir impiannya. Masih ada 4 hari. Harusnya 4 hari cukup untuk menguasai satu mantra sihir tingkat lanjut, kan? Su Wei agak tidak yakin. Tapi sekolah banyak mata telinga, dia tidak berani membawa kertas mantra itu ke asrama, jadi dia menyimpannya di rumah kecil. Di tengah malam yang sunyi, Troy tiba-tiba membuka mata. Jarinya menyentuh gagang pedang di samping bantal. Dia memasang telinga mendengar suara samar dari luar. Setelah mendengarkan sejenak, dia memasukkan kembali tangannya ke dalam selimut, menatap langit-langit kamar. Su Wei, tengah malam begini dia kembali ke sini mau apa? Sesaat kemudian, dari luar terdengar lagi suara bergesekan pelan. Seperti suara jendela yang bergoyang, atau kepakan sayap burung. Troy merasa ada yang aneh. Dia bangun perlahan dan turun dari kasur. Bertelanjang kaki, dia berjalan ke jendela. Membuka jendela kayu, mata hijaunya menatap tajam sosok ramping di langit. Angin kencang meniup awan, cahaya bulan menyinari bumi. Mata Troy perlahan membelalak, seolah melihat sesuatu yang tak terbayangkan. Sepasang sayap putih raksasa membelah langit malam. Gadis yang terbang di bawah sinar bulan itu bagaikan malaikat suci dalam mitologi. Mata Troy sangat awas. Meski berjarak ratusan meter, dia masih bisa melihat separuh wajah cantik malaikat itu. Wajahnya yang tersinari cahaya bulan sedingin es, putih seputih salju. Troy memegangi dadanya. Jantungnya berdegup kencang hingga terasa sakit. Ini adalah mimpi indah, sekaligus mimpi buruk baginya. Di udara, Su Wei diam-diam menoleh ke belakang, hatinya yang tegang akhirnya lega. Dia tidak menyangka pendengaran Troy setajam itu. Baru buka jendela sedikit saja sudah membangunkannya. Untung saja Su Wei punya insting yang sangat kuat terhadap tatapan orang. Jadi saat Troy pertama kali melihatnya, dia dengan cepat beralih ke skin putih, menutupi identitas aslinya yang bisa berakibat fatal. Sebelumnya Su Wei memakai sayap hitam karena merasa hitam lebih cocok untuk bersembunyi di malam hari. Sayangnya setelah ketahuan, dia sadar pemikirannya terlalu dangkal. Sayap hitam memang bagus untuk sembunyi, tapi kalau ketahuan risikonya sangat besar. Sayap putih memang mencolok, tapi kalau ketahuan, dia tinggal bilang kalau dia adalah utusan dewa, utusan dari dewa-dewa kecil, misalnya Dewa Merpati atau Dewa Burung Camar. Sambil berpikir begitu, Su Wei terbang kembali ke sekolah. Bayangan putih yang suci itu turun dari langit di tengah malam, mendarat dengan tanpa suara di asrama Taman Mawar. Di kejauhan, seekor gagak berbulu hitam legam bertengger di pohon dedalu tepi danau. Dengan mata merah menyalanya, dia merekam kejadian itu. Kemudian terbang menuju asrama putra. Di dalam kamar asrama putra, Kyle mencekik leher gagak itu, matanya penuh gairah dan kegembiraan. Ternyata bukan darah penyihir, tapi darah malaikat. Kakak kerajaanku yang tersayang memang pintar cari teman. Tapi teman yang pintar saja tidak cukup. Gadis polos yang belum kenal kerasnya dunia, asalkan aku tunjukkan status dan pesonaku, dan memberinya sedikit perhatian, dia pasti akan jatuh cinta padaku dengan gila. Kyle mengepalkan tangan, matanya memancarkan keyakinan bahwa dia pasti akan berhasil mendapatkannya. Kemudian dia menatap gagak itu. Mulai sekarang, biar Cat yang awasi kakak. Kau bertugas mengawasi Su Wei. Keesokan harinya di kelas rune, Profesor Mike menjelaskan tentang rune percepatan dan rune pertumbuhan. Setelah kelas, dia membagikan sebutir biji pada setiap siswa. Dalam seminggu, tumbuhkan biji di tangan kalian sampai bertunas dan berbunga. Untuk mencegah kecurangan, biji yang saya bagikan berbeda-beda. Jangan harap bisa beli bunga di pasar untuk membohongi saya. Ada biji yang kelihatannya sama, tapi warna bunganya bisa sangat berbeda. Dan juga, beberapa dari kalian saya beri biji yang sudah direbus, jadi tidak akan tumbuh. Kalau ada yang bunganya salah, atau yang tidak bisa tumbuh malah bertunas, atau yang harusnya bertunas malah tidak tumbuh, saya akan potong habis nilai kelasnya. Su Wei menyimpan bijinya di saku baju dengan hati-hati.
bangkit dan berjalan keluar kelas bersama yang lain. Su Wei, ayo pergi sama-sama. Qin belakangan ini sering menempel pada Su Wei. Kau mau makan di kantin akademi atau di luar? Sejak Su Wei punya rumah sendiri dengan dapur, dia jarang makan di kantin. Sesekali makan di sana hanya untuk bertemu Winnie dan Burke. Perlu dicatat, toko Harkins sudah selesai membuat gelombang pertama baju kasmir dan mengirimkan 2 set untuknya. Su Wei berencana memakainya sore ini. Kita makan di luar saja. Aku dapat kiriman koin emas dari ibuku. Bisa makan di Iskeri sebulan penuh. Baiklah, Su Wei tentu senang mencarikan pelanggan untuk tokonya sendiri. Keduanya berjalan sambil tertawa keluar dari gedung kelas. Baru sampai di alun-alun ilmu pedang, seekor gagak yang sangat familiar terbang menabraknya. Toby, cepat berhenti, kau terbang sembarangan lagi. Seorang pemuda jangkung berlari mengejar gagak itu. Melihat Su Wei, wajahnya mendadak menunjukkan keterkejutan. Kebetulan sekali, adik kelas, kita bertemu lagi. Halo, mata Su Wei memancarkan sedikit kecanggungan. Dia sudah lupa nama orang ini, cuma ingat dia pernah bertemu. Tapi dia ingat kunci utamanya, pemuda, gagak, dan permata. Kakak kelas, ini gagakmu. Kembalikan. Su Wei menyodorkan burung itu. Pemuda itu menerima burung pemanggilnya. Sepertinya Toby benar-benar menyukaimu. Lihatlah, makhluk sekecil ini saja tahu mana orang yang cantik. Ucapan yang terdengar aneh. Su Wei memuji basa-basi. Ternyata namanya Toby ya, burung yang lucu. Pemuda itu menatapnya dengan penuh perasaan, tatapan menggoda. 2 kali berturut-turut bertemu di sini. Ini pasti takdir yang diberikan dewa. Adik kelas, bagaimana kalau hari ini aku traktir kamu makan? Dan nona di sebelahmu ini juga diajak sekalian. Wajah Qin sudah menunjukkan ekspresi gosip. Dia mengedipkan mata pada Su Wei. Sayangku, cepat setuju, cepat setuju. Kak Kyle itu pria paling populer di tingkat lanjut. Demi meminta maaf padamu, dia sampai berdiri lama di sini. Kau tega membuatnya sedih. Kyle menegakkan punggungnya, menyisir rambut dengan tangannya, dan tersenyum memikat. Aku yakin adik kelas tidak akan menolakku, kan? Su Wei merasa canggung sampai kakinya seperti mau mencakar tanah. Akhirnya dia tahu apa yang aneh dari ucapan kakak kelas ini. Ternyata tipe, gombalan buaya, pick-up artis sok tampan. Benar-benar tidak perlu, Kak. Bagaimana kalau saya yang traktir kalian makan kue di Iskeri? Kyle memotong ucapannya. Kudengar kalian para gadis suka makan kue di sana. Hari ini aku yang traktir. Kalian mau makan sebanyak apapun silakan. Jangan takut membuatku bangkrut. Hahaha. Sambil bicara dia mengeluarkan dompet dan memegangnya. Sambil menghela napas sombong, di akademi ini, punya uang pun susah dihabiskan. Top up keanggotaan level tertinggi, Diamond, seharusnya mudah bagimu, kan? Baiklah kalau begitu, saya berterima kasih banyak atas kebaikan kakak kelas. Qin juga ikut berterima kasih. Terima kasih, Kak Kyle. Tidak perlu berterima kasih, ini memang sebagai permintaan maaf untuk kalian. Kyle tersenyum miring, alisnya sedikit terangkat, memancarkan pesonanya semaksimal mungkin. Dalam hati dia mencibir, benar saja, 2 gadis kecil yang belum pernah melihat dunia. Begitu mendengar mau ditraktir kue, langsung setuju dengan mata berbinar. Sama sekali tidak punya harga diri seorang nona bangsawan. Mungkin juga bukan berasal dari keluarga besar. Tapi begini lebih baik, putri bangsawan kecil lebih mudah dikendalikan, juga tidak perlu memikirkan memberinya status resmi, cukup dijadikan simpanan saja. Mereka bertiga tiba di jalan akademi. Belum sampai di toko kue, aroma harum yang pekat sudah tercium terbawa angin. Kyle begitu mencium aroma ini hampir lupa jalan. Apa ini? Kenapa mirip sekali dengan... Itu kue dari toko roti Iskeri. Siang ini kebetulan ada roti panas yang baru keluar dari oven. Kakak kelas belum pernah makan. Belum. Kyle menelan ludah,
Tanpa sadar kakinya melangkah mengikuti aroma itu. Dia mempercepat langkah masuk ke toko roti Iskeri yang legendaris itu. Sekilas dia langsung melihat roti kuning kemasan yang masih mengepulkan uap panas di etalase. Aroma manis itu sungguh menggoda iman. "Tuan, Anda mau beli apa?" "Ini." Kyle menunjuk roti tawar potong di keranjang. "Berikan saya 1 porsi ini." "Mau tambah yang lain? Di sana ada kue bolu selai buah yang baru matang." "Tidak, saya mau ini saja." Kyle mulai tidak sabar. Wajah pelayan wanita itu menunjukkan sedikit keheranan. Ini adalah roti termurah di toko. Tuan muda bangsawan ini berpakaian sangat mewah, dia pikir setidaknya akan memesan beberapa potong kue tart hias. Tapi sebelum mulai bekerja dia sudah menjalani pelatihan senyum melayani. Apapun permintaan tamu, dia akan tetap tersenyum ramah. "Baik, Tuan, Anda mau makan di sini atau dibungkus?" Mendengar pertanyaan itu, Kyle baru ingat dia datang untuk mentraktir orang. "Makan di sini." Setelah berkata begitu, dia menoleh kedua orang di belakangnya. "Maaf, saya tadi agak lupa diri. Kalian mau makan apa?" Kin menutup mulutnya tertawa manja. "Tidak apa-apa, Kak. Kami waktu pertama kali ke sini juga begitu. Saya mau sepotong kue krim isi talas, dan segelas teh anggur boba. Kalau begitu saya mau sepotong roti buah ara, dan segelas teh madu jeruk Bali." Su Wei memesan, lalu berhenti sejenak menatap Kyle. "Kakak kelas, Anda benar-benar tidak mau mencicipi kue kecil di sini. Dan juga minuman teh buah di lantai atas rasanya sangat enak loh." Kyle sama sekali tidak tertarik pada kue. Dia pernah makan kue di istana, keras dan amis, sama sekali tidak enak. Tapi melihat Su Wei begitu gencar merekomendasikan, dia berpikir sebentar dan langsung paham alasannya. Mungkin Su Wei sendiri yang ingin makan tapi malu mengatakannya. Perempuan memang merepotkan, mau sesuatu saja harus berputar-putar menyuruh laki-laki menebak. Dia menggelengkan kepala dan berbalik. "Kue dan teh buah yang sama seperti punya mereka, berikan saya 1 porsi juga. Masih ada apa lagi yang enak? Keluarkan semuanya." Senyum sempurna pelayan wanita itu sedikit retak. Dia bertanya tak percaya, "Benar mau semuanya? Itu terlalu banyak, mungkin tidak akan habis." Kyle tersenyum jahat. "Kalau tidak habis ya dibuang. Ada masalah?" Pelayan itu gemetar ketakutan. Tidak ada. Mohon tunggu sebentar, saya hitung dulu harganya." Kyle merogoh saku, mengambil segenggam koin emas dan melemparnya ke meja kasir. "Ambil semua, tidak usah kembalian. Tidak perlu dihitung lagi. Itu peraturan toko." Pelayan wanita itu dengan cepat menghitung. "Tuan, totalnya 13 koin emas dan 45 koin perak. Di sini Anda hanya punya 8 koin emas." "Berapa?" Mata Kyle terbelalak lebar. Melihat wajahnya berubah, pelayan itu segera menjelaskan. "Di toko kami total ada 13 jenis roti, 7 jenis kue isi, 3 jenis hidangan penutup, serta 15 jenis teh buah dan 8 jenis roti spesial. Kue isi manis harganya 4 koin perak per potong, kue tart krim hias 5 koin perak per porsi, sus krim dan croissant masing-masing 1 koin perak. Yang mahal adalah koktail buah tanpa alkohol dan 8 jenis pizza manis asin." "Koktail buah menggunakan..." Urat di dahi Kyle berkedut mendengarnya. "Cukup, cukup. Bukankah cuma belasan koin emas? Memangnya aku tidak mampu bayar? Perlu kau menceramahi aku?" Dengan bunyi, kering, dia menuangkan lagi tumpukan koin emas. "Cukup tidak? Dasar tidak tahu diri." Hati Kyle berdarah. Meskipun dia seorang pangeran, uang yang bisa dia hamburkan sungguh tidak banyak. Ayahandanya adalah raja yang ambisius, ingin memperluas wilayah kerajaan di masa hidupnya. Demi dana militer yang cukup untuk menimbun tentara dan kuda, orang-orang di istana terpaksa ikut berhemat. Selain itu, Raja Kinok sangat ketat dalam mendidik anak-anaknya. Dia bahkan menganggap kemewahan adalah hal yang paling bisa membuat orang jatuh.
Dia menyediakan pakaian mewah dan kereta kuda untuk menunjukkan status anak-anaknya, menyediakan makanan dan tempat tinggal agar mereka tumbuh sehat, tapi tidak memberi mereka wilayah kekuasaan dan hak memungut pajak. Belasan koin emas yang keluar ini hampir menghabiskan setengah jatah bulanan Kyle. Dia masih harus membayar gaji Chad, dan memberi makan monster peliharaannya yang boros. Apakah dia benar-benar harus mencungkil permata di ikat pinggangnya untuk dijual? Wajah Kyle semakin gelap. Dengan gemetar, pelayan wanita itu menghitung 14 koin emas, lalu mengeluarkan 55 koin perak kembalian. Tuan, ini sisa koin emas dan kembalian koin perak Anda. Silakan dihitung. Sudah kubilang tidak perlu. Kyle sebenarnya ingin menolak, tapi saat tumpukan koin emas dan perak yang berkilauan itu disodorkan ke hadapannya, dia baru sadar itu jumlah uang yang besar. Bisa buat beli 2000 porsi steak sapi di kantin akademi, cukup makan setahun penuh. Kata-katanya pun tertahan di tenggorokan, lalu berbelok keluar dari sela gigi, tidak perlu dihitung. Kalaupun kurang sedikit aku tidak peduli. Tak disangka, mendengar ucapan itu pelayan wanita justru menjadi sangat serius. Tuan, toko roti Iskeri kami tidak akan pernah mencurangi pelanggan walau 1 sen pun. Kami sudah menjalani pelatihan profesional sebelum bekerja. Yang tidak bisa berhitung tidak akan bisa jadi kasir. Kalau Anda tidak percaya, saya bisa hitung ulang untuk Anda. Wajah Kyle merah padam, lalu membiru. Dia ingin sekali meninju mati pelayan yang keras kepala dan mempermalukannya ini di tempat. Tidak perlu dihitung. Aku percaya. Telinga Kyle sampai berdengung saking malunya. Kalau bukan karena banyak orang yang melihat, hari ini dia pasti sudah membunuh rakyat jelata sialan ini. Su Wei menahan tawa, tapi tidak berani benar-benar tertawa. Nanti dia pasti akan menaikkan gaji pelayan yang berdedikasi ini. Sedangkan Qin yang awalnya menatap Kyle dengan mata berbinar penuh kekaguman, sekarang ekspresinya campur aduk. Sepertinya ilusi tentang idolanya sudah hancur. Dengan gerakan kaku, Kyle memasukkan uang kembalian ke dalam dompetnya. Rasanya hatinya sudah mati. Dia akan menjadikan toko ini kuburan barunya. Setelah dia menyimpan uangnya, pelayan wanita itu tampak lega. Wajahnya kembali tersenyum ramah dan langsung meluncurkan promosi iklan dengan lancar. Tuan, kami sedang ada promo top-up member lo. Pelanggan terhormat seperti Anda, dengan top-up atau sekali belanja 10 koin emas, bisa menikmati promo beli 10 gratis 1 untuk semua produk di toko. Nantinya setiap beli kue cukup tunjukkan kartu member dan dapat diskon 20%. Apakah Anda mau bergabung? Mendengar kata, pelanggan terhormat, wajah Kyle membaik sedikit. Tapi mendengar, top up 10 koin emas, tatapannya kembali dingin. Tidak perlu, aku tidak mau ikut kegiatan murahan seperti itu. Benar-benar tidak mau ikut, sayang sekali loh. Belanjaan kue Anda barusan totalnya sudah lebih dari 10 koin emas. Tanpa perlu tambah uang lagi, Anda bisa langsung dapat member gold emas Iskeri kami. Selain bisa menikmati prioritas reservasi VIP dan layanan antar, dengan harga diskon kami malah akan mengembalikan 2 koin emas lagi untuk Anda. Mata Kyle berkilat, kembali 2 koin emas, member gold, layanan VIP, dia langsung merasa bangga kembali. Kalau begitu, ikut saja deh. Biar Su Wei lihat betapa dermawannya dia. Hanya dengan menjentikkan jari bisa mentraktir makan kue mewah belasan koin emas, dan masih jadi member terhormat di sini. Demi memamerkan kedermawanannya, Kyle sengaja berbalik, mengibaskan rambutnya, dan menatap Su Wei dengan tatapan maut. Adik kelas, aku hadiahkan kartu member ini untukmu ya. Mulai sekarang kamu jadi member gold di sini. Su Wei belum sempat bicara, Qin sudah tidak tahan lagi. Kak Kyle, sebenarnya Su Wei juga punya member gold. Di kartunya masih ada 50.000 poin, artinya masih ada 5 koin emas yang belum terpakai. Mana ada orang kasih kartu member tapi isinya kosong melompong. Jangankan Su Wei, Qin sendiri pun sudah punya kartu member silver. Pipi Kyle agak memerah. Haha, ternyata adik kelas juga punya ya. Hahaha,
Kebetulan sekali. Setelah bicara, Kyle merasa dirinya bodoh. Wajahnya terdistorsi sesaat. Dia mengepalkan tangan menatap pelayan kasir. Di sini cuma ada member gold. Tidak ada level member yang lebih tinggi. Pelayan itu refleks menjawab, ada. Kami punya 4 level, bronze, silver, gold, dan diamond supreme. Asalkan Anda top up 100 koin emas di tempat, Anda bisa mendapatkan kartu member diamond. Kyle meremas tinjunya. Ini toko penipu ya. 100 koin emas. Mending dia merampok saja. Walaupun hatinya berdarah, di wajah Kyle harus tetap pura-pura santai. Cuma 100 koin emas. Kecil, tapi bawa koin emas sebanyak itu merepotkan. Apakah di sini menerima pembayaran cara lain? Dia membusungkan dada, sama sekali tidak takut, karena saat antre tadi dia memperhatikan orang-orang yang beli kue hanya bayar pakai koin emas dan perak. Di kotak uang pelayan juga hanya ada 2 jenis mata uang itu. Jadi pelayan itu pasti akan menjawab tidak bisa. Kalau tidak bisa, ya bukan salah dia. Pelayan itu memang ragu sejenak. Tuan mau bayar pakai cara apa? Kami tidak menerima hutang dan kredit, tapi selama itu barang berharga tunai, semuanya bisa. Waktu pelatihan Suwei pernah bilang, beberapa bangsawan besar tidak suka bawa uang tunai. Mereka mungkin akan melempar permata atau beberapa mutiara. Dalam kondisi seperti itu, boleh menerima barter barang. Jangan kaku. Gigi perak Kyle hampir remuk digertakkan. Aku bayar pakai permata, boleh tidak? Dia mencopot sebutir safir seukuran kuku jari dari tengah ikat pinggangnya. Coba lihat, cukup tidak buat beli member diamond kalian. Pelayan wanita mana bisa menaksir harga permata? Dia menatap Suwei dengan pandangan meminta tolong. Safir yang sangat cantik. Suwei pura-pura tidak sengaja membungkuk ke depan. Birunya jernih dan murni, warnanya cerah seperti bunga cornflower biru. Sebesar ini, mungkin beratnya 4-5 karat ya. Qin juga terbelalak melihatnya. Biru yang sangat indah. Ini pasti harta karun kelas atas dari Sungai Soho. Permata seberat 1 karat saja harganya 100 koin emas. Mendengar ada safir, orang-orang yang antre di belakang langsung mengerumuni. Ya ampun, itu safir Soho. Safir level ini biasanya khusus untuk keluarga kerajaan. Ada juga raja yang menghadiahkannya untuk menteri kesayangan. 1 butir saja cukup untuk membeli gelar bangsawan di kerajaan selatan. Ternyata gosip bahwa Kak Kyle berasal dari keluarga kerajaan itu benar. Pantas saja bisa mengeluarkan safir semahal ini. Ya Tuhan, Kak Kyle mau pakai permata untuk top up member Supreme. Toko Iskeri sudah buka selama ini belum ada satupun member Supreme. Apa hari ini aku akan menyaksikan kelahiran member Supreme? Kyle merasa melayang di awan. Penghinaan yang dia terima barusan seketika lenyap, bahkan dia merasa sangat bangga dan lega. Suwei melirik Kyle. Pangeran yang naif tapi licik. Kakak kelas, barang semahal ini sebaiknya jangan deh. Saya lihat toko ini juga tidak akan sanggup memberi uang kembalian sebanyak itu. Kita cuma mau makan, tidak perlu top up uang sebanyak itu. Kalau dia tidak bicara mungkin masih oke. Begitu dia bicara, dagu Kyle langsung mendongak ke langit. Top up, kenapa tidak? Cuma sebutir permata, aku punya banyak. Member Diamond Supreme ini hari ini harus dia dapatkan. Takutnya pelayan itu benar-benar menolak dia jadi member Supreme karena tidak punya uang kembalian. Kyle melambaikan tangan besar. Tidak perlu kembalian. Tukar saja dengan harga 100 koin emas jadi saldo member saya. Suwei menepuk jidatnya. Pelayan wanita itu langsung mengiyakan. Baik, Tuan. Dia membungkus safir itu dengan hati-hati menggunakan sapu tangan dan memasukkannya ke dalam kotak. Lalu dia mengeluarkan sebuah kotak kayu dan mempersembahkannya dengan kedua tangan kepada Kyle. Member Diamond yang terhormat, ini adalah plakat pinggang Anda. Mohon dijaga baik-baik. Di plakat itu terukir nomor seri yang unik, 14. Kyle menerima kotak kayu itu, membukanya di depan semua orang, dan mengeluarkan plakat giok putih susu dari dalamnya.
Matanya sedikit berbinar. Tidak disangka toko kue kecil ternyata membuat kartu member seindah ini. Wah, kartu member Supreme bagus sekali. Cantik sekali. Ini benaran cuma kartu member. Aku ingin membelinya buat digantung di leher, pasti cocok sama gaun mekarku. Di tengah diskusi orang banyak, dengan bangga Kyle menggantungkan plakat itu di ikat pinggangnya, tepat menutupi bagian kosong bekas safir tadi. Tatapan iri orang-orang di sekitarnya membuat kepuasan Kyle terpuaskan maksimal. Dia mengibas-ngibaskan baju, dengan santai menatap Su Wei dan Qin. Dua adik kelas, ayo kita naik ke atas. Gadis kecil, kali ini dua wanita ini pasti akan tergila-gila padanya. Baik, Kak. Su Wei sangat puas. Safir ini setidaknya bernilai 6 atau 700 koin emas. Ditukar dengan kue seharga 100 koin emas plus sepotong plakat giok murahan, untungnya sampai 700 koin emas. Benar-benar untung besar. Mereka bertiga naik ke lantai 2. Pelayan khusus yang memandu tamu membawa mereka ke meja VIP. Kemudian meletakkan bunga segar di meja, menyalakan dupa, lalu mengantarkan 3 butir kacang putih susu. Terakhir membawakan 3 mangkuk besar air hangat bertabur kelopak bunga dan 3 handuk basah. Kyle melihat itu langsung kesal. Sudah habis 100 koin emas cuma dikasih minum beginian. Kalau mau menipu Mbok ya kasih beberapa gelas anggur. Cuma dikasih beberapa mangkuk air kelopak bunga, anjing saja tidak mau minum. Dia baru mau marah, tapi melihat Su Wei dan Qin mengambil butiran kacang putih itu, lalu memasukkan tangan ke dalam mangkuk besar, menggosok-gosokkan tangan di dalam air. Sedang apa ini? Nona bangsawan zaman sekarang jorok sekali. Air minum kok diaduk-aduk pakai tangan. Kacang itu garam mandi atau rempah apa? Kalau digosok begitu apa masih bisa diminum? Kak, kok tidak cuci tangan? Qin melihat Kyle yang bengong, dalam hati muncul rasa superioritas. Sebagai orang yang sudah berpengalaman, dia langsung tahu Kyle salah paham. Pasti sama seperti dia dulu, mengira ini air minum. Kak, ini sabun kacang. Bisa untuk membersihkan kotoran di tangan. Iskeri menyediakan layanan cuci tangan sebelum makan untuk member. Ini semua gratis. Wajah Kyle canggung. Dia buru-buru mengambil sabun kacang, memasukkan tangan ke air dan meniru cara mereka mencuci tangan. Setelah selesai, mereka bertiga mengeringkan tangan dengan handuk. Pelayan mengangkat baskom cuci tangan, barulah kemudian menyajikan hidangan penutup yang mereka pesan. Sebuah rak kue 3 tingkat yang penuh diletakkan di depan Kyle. Pizza keju sapi dan pizza bacon udang diletakkan di piring besar paling bawah. Di tengah ada piring-piring kecil berisi cupi cake hias warna-warni. Di paling atas ada nougat dan kue kering. Tingkatan yang kaya membuat mata pusing. Qin sudah sering ke sini, tapi baru pertama kali melihat porsi sebanyak ini. Alisnya menari-nari saking senangnya. Oh Dewa Langit, ini benar-benar memanjakan mata. Kak Kyle, Anda benar-benar dermawan. Keuntungan nyata di depan mata membuat kekaguman Qin pada Kyle kembali lagi. Hanya saja tatapan antusiasnya bukan tertuju pada orangnya, tapi berkelana di antara kue-kue kecil itu. Su Wei juga tersenyum dan berkata, berkat Kak Kyle. Saya juga baru pertama kali melihat begitu banyak kue di satu meja. Tidak perlu sungkan, kalian mau makan apa, silakan. Kyle sangat menikmati sanjungan dan pujian dari dua gadis itu. Jakunnya bergerak naik turun, perhatiannya terpusat pada makanan lezat di meja. Dengan tak sabar dia mengambil sepotong croissant kecil. Rasa ini, tekstur ini, luar biasa. 2 suapan dia telan habis rotinya. Lalu dia mengambil sepotong pizza tabur daging sapi. Roti pizza yang manis asin dan empuk, aroma dagingnya semerbak. Ya Tuhan, benda apa ini sebenarnya? Kenapa bisa seenak ini? Sekali makan tidak bisa berhenti. Tak lama kemudian, belasan gelas minuman juga diantarkan pelayan. Izinkan saya perkenalkan, gelas-gelas ini adalah koktail buah spesial kami. Kadar alkoholnya cukup tinggi, minum berlebihan bisa memabukkan. Bagi yang tidak kuat minum,
mohon minum secukupnya. Kyle langsung tidak senang mendengarnya. Banyak omong, kalau mau sajikan cepat sajikan. Kau lihat aku seperti orang yang tidak kuat minum. Aku minum arak seperti minum air, 1000 gelas tidak mabuk. Kebetulan dia makan roti kebanyakan dan agak seret. Minuman ini datang tepat waktu. Pelayan sudah memperingatkan apa yang perlu diperingatkan. Tamu tidak mau dengar, dia juga tidak banyak bicara lagi. Dia dengan lembut meletakkan minuman sambil memperkenalkan namanya. Ini, api teratai merah, dasarnya anggur merah, ditambah rosel dan jus delima. Permata persik, dasarnya arak suling anggur putih, ditambah jus lemon dan garam laut. Tequila Sunrise, ini koktail keras. Kyle tidak sabar mendengarkan sampai selesai. Dia mengambil tequila Sunrise dan langsung menenggaknya. Sambil bersendawa dia mencibir, koktail keras apanya? Rasanya seperti air. Tapi tak lama kemudian dia memegangi tenggorokannya. Aneh, kenapa ada rasa sakit membakar? Seperti menelan air mendidih. Ini, arak apa ini? Dia menggeleng-gelengkan kepala, merasa meja di depannya bergoyang-goyang tanpa henti. Hatinya juga terasa panas terbakar. Kemudian, bruk, dia jatuh telungkup. Su Wei dan Qin saling pandang. Sesaat mereka bingung harus berbuat apa. Su Wei benar-benar tidak menyangka toleransi alkohol Kyle serendah ini. Dia malah langsung mengambil koktail dengan kadar alkohol tertinggi. Tequila kadar alkoholnya mencapai 40%. Dia langsung menenggaknya sekali teguk. Akibatnya langsung tumbang 1 gelas. Sekarang bagaimana? Su Wei dengan tenang memanggil 2 pelayan wanita, menyuruh mereka memapah Kyle ke sofa empuk di dekat jendela. Tunggu dia sadar baru diantar pulang. Meja penuh makanan itu Kyle baru makan seperempatnya. Siapa tahu bangun nanti dia mau lanjut makan. Pelayan meletakkan Kyle di sofa. Baru saja diletakkan, dia bangun dan duduk sendiri. Sepasang matanya menatap mereka dengan suram. Kalian pikir kakak kerajaanku itu orang baik. Kakak iparku yang malang, James, jangan-jangan dia yang membunuhnya. Dia cuma ingin kembali ke istana supaya bisa berebut tahta denganku. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki naik tangga. Su Wei merasa tidak enak, langsung menoleh. Benarkah? Ternyata adikku berpendapat seperti itu tentangku. Mereka adalah saudara kandung satu ibu, tapi saling bermusuhan seperti musuh bebuyutan. Hanya karena lahir di keluarga kerajaan, nasib tak ada di tangan sendiri. Kyle menjelek-jelekkan kakaknya di belakang, tak disangka tertangkap basah. Di ujung tangga, Lilian berdiri dengan wajah sedingin es. Kyle benar-benar mabuk berat. Begitu buka mulut langsung berteriak, siapa? Siapa yang membiarkan janda itu masuk? Usir dia untukku. Cukup, tubuh Lilian gemetar. Vincent, Robert, sumbat mulut adikku yang baik itu. Jangan sampai racauannya mengganggu tamu di sini. Siap, 2 ksatria itu menjejalkan serbet dengan kasar ke mulut Kyle. Bagi Lilian, omongan orang lain tidak penting. Fitnah dari saudara kandunglah yang benar-benar membuatnya sakit hati. Ikat tangannya, bawa pulang untukku. Setelah Lilian memberi instruksi, dia menatap Su Wei dengan penuh penyesalan. Maafkan aku meminjam tempatmu untuk mengurus sedikit urusan keluarga. Qin yang berdiri di samping menganga lebar, menatap Su Wei dengan takjub. Kau adalah... Waduh, satu identitas rahasia terbongkar. Tidak apa-apa, lagi pula kejadian hari ini bisa dibilang salahku juga. Aku tidak seharusnya membiarkan Kak Kyle meminum arak itu. Setelah Su Wei menjawab, Lilian mengulurkan tangan membantu Qin menutup rahangnya yang hampir jatuh ke lantai. Nanti ku jelaskan padamu. Qin menutup mulutnya, tapi 2 matanya yang bersemangat tak terkendali melirik ke sana kemari. Lilian melihat itu dan menepuk jidatnya. Maaf sekali, sepertinya aku mengacaukan satu hal lagi. Lupa kalau kau tidak ingin identitasmu terbongkar. Tidak, Qin tidak akan membocorkannya, kan? Qin mengangguk kuat-kuat, mengangkat jari.
Aku bersumpah pada langit, satu kata pun tidak akan kubocorkan. Lihat, Kak Lilian tidak mengacaukan apa-apa kok. Lagi pula kalaupun bocor juga tidak apa-apa. Cepat atau lambat aku juga akan memberitahu orang-orang. Su Wei, kau benar-benar manis. Kali ini Lilian tersenyum tulus. Dia mengeluarkan sebuah pundi-pundi dari lengan bajunya. Kalau begitu, bisakah kau buatkan member Diamond untuk tamu pembawa masalah sepertiku ini? Tentu saja bisa. Su Wei menerimanya langsung, menyuruh pelayan mengurus member untuk Lilian. Melihat tindakannya, rasa suka Lilian padanya jelas bertambah. Kupikir gadis-gadis pasti suka benda yang berkilauan. Jadi di dalamnya aku masukkan beberapa berlian dan beberapa untai perhiasan, serta beberapa koin emas. Koin emasnya pakailah untuk mengganti kerugian karena aku menakuti tamu lantai 2 tadi. Su Wei membuka pundi-pundi yang berat itu. Di dalamnya penuh dengan berbagai permata, mutiara, dan 10 koin emas. Satu untai mutiara laut di dalamnya saja harganya ratusan koin emas. Su Wei agak ragu. Kak Lilian, bukankah ini terlalu berharga? Sama sekali tidak. Apa menurutmu ucapan terima kasih seorang putri harganya tidak sebanding dengan ini? Lagi pula persahabatan kita tidak bisa diukur dengan uang. Aku sudah merasakan rasa terima kasih yang mahal ini. Su Wei mengambil gelang rubi dari dalamnya dan memakaikannya di tangannya sendiri. Baiklah Kak Lilian, ini adalah bukti persahabatan kita. Lilian menunjukkan ekspresi senang. Pelayan segera mengantarkan kartu member Diamond. Lilian mengambil plakat giok itu dan melihat angka 1 di tengahnya. Ini apa? Sepertinya sejenis tulisan. Kak Lilian hebat sekali. Ini tulisan dari sebuah kerajaan kuno di tempat asal kami. Ini angka 1. Tapi bukannya adikku yang beli duluan. Aku memberinya nomor 2. Ini khusus disisakan untuk kakak. Su Wei menunjuk ke atas dan ke bawah dengan jenaka. Ini langit tahu, bumi tahu, kita bertiga tahu. Selain itu tidak ada yang tahu. Lilian tertawa terbahak-bahak sambil menutup mulut. Su Wei, kau benar-benar menggemaskan. Adik bodoh itu mau merebut temannya. Tidak lihat dulu siapa Su Wei itu. Masih mau menyogoknya dengan uang dan status. Setelah Lilian pergi, Qin mengguncang lengan Su Wei. Cepat beritahu aku, toko roti Iskeri benar-benar milikmu. Su Wei, kau menyembunyikannya rapat sekali. Kau tidak menganggapku sahabat lagi. Tidaklah. Kalau dibilang ini wilayahku, sebenarnya orang rumahku yang mengelolanya. Dulu aku menulis surat ke rumah mengeluh makanan di sini tidak enak, makanya mereka mengirim pengurus untuk membuka toko ini. Itu kan sama saja, tetap tokomu. Qin menyenggol Su Wei dengan semangat. Aku yakin pasti ini idemu, kan? Menyuruh mereka buka toko di sini untuk mensejahterakan kita semua. Sayangku, kau baik sekali. Diberi kartu orang baik lagi. Su Wei tertawa tak berdaya. Tidak ada niat menyembunyikan kok. Membuka toko itu merepotkan. Orang rumah awalnya cuma mau kirim koki ke sini buat masak untukku sendiri. Tapi aku lihat makanan kita terlalu menyedihkan, aku tidak tega. Jadi aku suruh mereka buka toko di Jalan Akademi, biar semua orang bisa makan enak. Qin otomatis membayangkan skenarionya sendiri, menatap Su Wei dengan mata berkaca-kaca. Sayangku, kau sungguh pengertian. Meskipun kau menguras dompetku. Su Wei mendorong pelukannya. Qin mengeluh, aku keluar uang, aku rela. Kau jangan atur-atur. Su Wei menggandeng lengannya kembali. Iya deh, iya, aku kasih kamu kartu member gold gratis selama sebulan. Biar kamu makan minum gratis sebulan, oke. Qin langsung tersenyum lebar. Nah itu baru benar, lumayan menghemat biaya top up bulan ini. Tapi, soal Kak Kyle dan Guru Lilian itu bagaimana ceritanya? Kak Kyle kenapa bicara begitu? Kau tidak tahu. Qin melihat sekeliling lalu berbisik. Aku juga dengar dari teman lain. Profesor Lilian yang baru menjabat adalah putri pertama kerajaan Kinok.
7 tahun lalu dia menikah dengan Marques James Rossetti. Baru setahun menikah, Marques meninggal. Dia mewarisi harta dan wilayah Marques yang sangat besar. Tahun lalu dia kembali tinggal di istana. Sama-sama marga Rossetti. Jangan-jangan dia menikah dengan sepupunya, anak adik Raja Kinok. Banyak orang bilang ini rencana jahat Raja dan Putri untuk merebut kembali wilayah Marques James. Belum ada bukti, sebaiknya jangan bicara sembarangan. Kadang gosip bisa membunuh orang. Meskipun Lilian terlihat ambisius, Su Wei merasa dia bukan orang yang menghalalkan segala cara demi kekuasaan. Kalaupun James dibunuh olehnya, mungkin ada alasan tersembunyi. Su Wei, kau terlalu baik. Istana itu banyak intriknya. Qin menatapnya dengan gemas. Kau juga harus hati-hati. Jangan anggap semua orang baik. Ingat, orang terdekat pun bisa mengkhianatimu.